Peran-peran Indonesia dalam perdamaian dunia dari awal merdeka sampai sekarang. Yang pertama, gerakan non-blok atau GNB. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberalis, kapitalis, dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini, akhirnya membuat gerakan non-blok atau GNB. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi. Selain berbagai negara pelopor, berdirinya GNB Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, di antaranya yang pertama, sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. Yang ketiga, menjadi ketua dan penyelenggaraan KTT GNBX yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan, yaitu dialog untuk memperkuat hubungan antara negara berkembang di selatan dan negara maju di utara. Hingga 2016, KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan pada 2012 telah memiliki 120 negara anggota. Yang kedua, peran Indonesia di Perserikat Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengikat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda. 1. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNC yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Royen. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, LIO atau Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan atau DK. PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 1995 sampai 1996. Suara dengan perolehan 158 suara kedudukan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. PBB sebagai organisasi internasional mempunyai tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, kemajuan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Sekian, itu saja hasil tugas saya. Terima kasih.